Pekan ini kita akan lebih dalam lagi tentang data. Kenapa? Karena data itu penting dalam makroekonomi ya. Nah, dengan semakin modernnya dunia ini gitu ya, data lebih mudah untuk didapatkan gitu. Nah, di pertemuan kali ini setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah data pertumbuhan ekonomi atau GDP, Gross Domestic Product, atau bahasa Indonesianya adalah produk domestik bruto. Yang kedua adalah data inflasi atau kenaikan harga. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Ya, bagaimana caranya menghitung data-data tersebut dan apa itu jenis datanya dan beberapa isu di dalam datanya itu yang akan kita bahas ya. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan hari ini kalian paham ketika ada data pertumbuhan ekonomi, ada data inflasi, ada data pengangguran, tingkat pengangguran, kalian paham apa itu datanya. Oke? Itu goals kita pada pertemuan kita hari ini. Kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah PDB atau pertumbuhan ekonomi ya. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi itu atau PDB itu bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama adalah sisi pendapatan, yang kedua adalah sisi pengeluaran. Kenapa bisa dilihat dari 2 sisi? Contohnya begini ya. Ada seseorang yang bekerja di sebuah pabrik gitu ya, dan dia mendapatkan gaji. Gajinya katakan 1 juta rupiah. Lalu gaji 1 juta rupiah itu dibelikan makanan atau roti ya, contohnya di dalam buku ini. Nah, besaran pendapatannya sebesar 1 juta itu akan dikeluarkan sebesar berapa? 1 juta. Jadi dari sisi pendapatan bisa, dari sisi pengeluaran bisa diasumsikan ya. Pengeluaran dia untuk membeli barang roti itu sama dengan pendapatan bagi orang lah atau pendapatan bagi penjual roti. Ya, diasumsikan seperti itu. Nah, tadi ya, 1 juta dia keluarkan untuk membeli makanan atau untuk membeli bahan apapun, itu sama dengan pemasukan bagi orang lain sebesar 1 juta. Nah, jadi apa yang disebut sebagai PDB? PDB itu adalah ukuran yang menjelaskan besarnya produksi dari sebuah negara. Kasarnya begitu. Ya, singkatnya begitu. Jadi, ketika sebuah negara PDB-nya tinggi, artinya negara tersebut memproduksi lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya. Saya ulangin. Ketika PDB sebuah negara lebih besar, maka dia lebih produktif dibandingkan dengan negara lain. Ini diasumsikan ada 2 buah entitas dalam sebuah perekonomian. Yang pertama adalah saya sebagai pekerja, yang satu lagi adalah perusahaan, ya. Jadi saya rumah tangga yang biru ya, memberikan tenaga saya untuk bekerja di sebuah perusahaan yang menghasilkan barang roti, contohnya gitu. Ya, karena saya bekerja, ya, saya mendapatkan apa? Yang atas penghasilan. Oke? Karena saya dapat barang roti, saya harus membayar berapa? Sebagai apa? Pengeluaran. Ini namanya model circular flow. Apa teman-teman? Circular flow. Jadi di mana diasumsikan, ini yang paling sederhana, hanya ada 2 entitas dalam sebuah perekonomian, ya, antara saya dan perusahaan, ya, atau antara pekerja dan perusahaan, di mana pekerja memberikan jasanya, ya, bekerja mendapatkan gaji, dan pekerja juga membeli barang dari perusahaan itu, ya, di mana membeli sama dengan pengeluaran. Di sini diasumsikan penghasilan akan sama dengan pengeluaran. Nah, apa itu GDP? GDP itu adalah perputaran ini. Perputaran antara penghasilan dan pengeluaran itu harus sama. Ya, jadi kalau misalkan diibaratkan lingkaran,
ini adalah lingkaran GDP yang kecil. Katakan sebuah negara yang kecil. Ya. Arusnya itu kecil. Dari sini ke sini pendek ya. Dari sini ke sini itu kecil. Ini penghasilan, ini pengeluaran. Ya. Sebuah negara yang lebih produktif, maka tentu arusnya akan lebih besar. Penghasilannya besar, pengeluarannya besar. Jadi yang namanya GDP itu bisa mengecil, ya, bisa membesar. Mengecil artinya itu penurunan pertumbuhan, membesar itu artinya pertumbuhan ekonomi. Jadi konsep GDP di sini adalah konsepnya flow. Apa teman-teman? Flow atau alur. Jadi makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% per tahun 2020, misalkan begitu. Artinya lingkaran ini bergeser ke depan, keluar sebesar berapa persen? 5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 turun 13%. Artinya dia menyusut sebesar berapa? 13%. Ya, dari lingkaran ini. Lingkarannya menyusut. Karena yang dikeluarkan sedikit, yang didapat sedikit. Clear ya? Jadi, dengan konsep circular flow ini, ternyata GDP itu adalah sebuah arus atau sebuah flow, ya, kalau bisa kita lihat sebagai bentuknya lingkaran. Ya, antara dua buah entitas, yaitu pekerja dan perusahaan. Ini yang paling sederhana. Nanti kita akan berbicara yang lebih kompleks lagi ya. Ada government, ada consumption, dan lain sebagainya. Oke, tapi konsep dasarnya ini dulu. Kita harus pahamin bahwa bagaimana GDP itu dihitung dari perputaran ini. Dalam satu periode waktu. Ya, contoh misalkan tahun 2020 atau tahun 1998. Ya. Jadi sebelum kalian belajar makroekonomi, kalian taunya GDP hanya persentase. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah ini loh. Semakin besar 5%, pertumbuhan 5% artinya semakin besar 5%. Penurunan 2% artinya semakin kecil 2%. Gitu ya. Itu konsep dari konsep dari GDP atau pertumbuhan ekonomi. Lanjut ya. Sampai sini paham? Ya. Jadi, nah ini ada dua konsep ya. Ada konsep flow, ada konsep stok. Ya, data data makroekonomi itu terbagi dua. Yang namanya flow, ini bahasa Indonesianya kacau ya. Jadi ini saya gunakan hanya untuk mempermudah saja, tapi jangan 100% mengacu ke translatean ini. Yang mengalir itu maksudnya flow, yang saham itu bukan saham, maksudnya stok ya. Stok ya, tapi diterjemahkan sama ininya saham. Ya, yang ada ilustrasi seperti ini. Ini keran mengalirkan apa? Air ya. Nah, air di sini mengumpul menjadi banyak. Namanya stok air. Ya, tapi yang ini yang menambahkan ini namanya apa? Flow ya, atau arus. Nah, data PDB juga sama. Yang setiap tahun dilaporkan itu adalah pertambahannya atau penurunannya. Ya, kecil besarnya keran itu namanya flow atau arus. Kalau kecil berarti kalian buka keran kecil berarti tetesannya kecil ya. Tapi kalau kalian buka besar sekali berarti tetesannya besar, pertambahannya besar ya, semakin banyak stoknya. Ya. Nah, konsep GDP adalah konsepnya pertambahan atau flow. Apa teman-teman? Flow. Datanya itu data flow. Ya, bukan data stok. Oke? Nah, jadi bagaimana GDP itu dihitung? Ya. Tadi kan saya bilang di awal, GDP itu adalah cara menghitung produktivitas sebuah negara. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin produktif. Ya. Nah, dalam sebuah negara tentu yang diproduksi nggak hanya roti yang tadi ya. Ada jeruk, ada mangga, ada apel, ada sepatu, ada tas, dan lain sebagainya, begitu ya. Ada banyak sekali. Lantas, bagaimana caranya menghitung
produktivitas tersebut, menghitung jumlah produk tersebut, caranya adalah dengan tidak mungkin kita menghitung per barang. Harus ada satu konsensus, yaitu nilainya harus sama dalam mata uang. Contoh begini, kita nggak mungkin bilang begini, ini negara Amerika memproduksi 7 ton jeruk dan 12 ton mangga dan 300 ton susu misalkan, akan panjang sekali. Produktivitas kalau misalkan dihitung dengan barang akan panjang sekali, ya. Tapi kalau misalkan saya bilang begini, Amerika tahun ini GDP-nya adalah 2 juta dolar, Indonesia adalah 1 juta dolar, terlepas dari jenis barangnya, apapun itu. Lebih simple. Ya, jadi cara menghitungnya adalah dengan dikuantifikasi dengan rupiah atau dengan mata uang atau dengan dolar. Berarti kita harus mengkalikan, ya, harga barangnya dengan jumlah barangnya dengan harga barang. Contoh misalkan harga apel itu 5.000, ya, katakan begitu. Harga jeruk berapa? 7.000. Kalau misalkan harga apel berapa tadi? 5.000, harga jeruk 7.000, masing-masing ada 2 buah, berarti berapa? 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 7 sama dengan berapa? Sama dengan 20. Ya, 24. Berarti PDB negara tersebut sama dengan 24. Itu adalah negara Indonesia. Katakan Amerika memproduksi 4 jeruk dan 4 apel. Berapa PDB-nya? 48 ya. Ya, pokoknya saya percaya kalian lah ya, kalian hitung. Berarti di sini Amerika lebih produktif dibandingkan Indonesia. Katakan negara Afrika memproduksi 1 saja apel dan 1 jeruk. Berapa PDB-nya? 7 ditambah 5 berapa? 12. Berarti lebih tidak produktif dibandingkan Indonesia. Ya, lebih simpel dengan hitung-hitungan kuantifikasi mata uang. Ya, begini ya cara menghitungnya ya. Harga apel dikali kuantitas apel, harga jeruk dikali kuantitas jeruk. Itu adalah cara menghitung GDP, ya. Basicnya begitu. Nah, berikutnya ada yang namanya barang bekas, ya. Ada yang namanya barang bekas. Bagaimana barang bekas itu dihitung di PDB? Apakah barang bekas itu dihitung atau enggak? Ya, ternyata barang bekas itu tidak dihitung. Ya, di sini apa namanya? Contohnya ada rupiah versi tahun 1970 misalkan, atau jangan rupiah lah, barang sepatu tahun 1970. Ya, yang ternyata pada waktu itu dihargai 10.000, sekarang karena itu udah jadi barang antik dihargai 20 juta. Nah, ternyata barang bekas yang tersebut itu tidak menambah produktivitas. Kenapa? Karena barangnya yang itu aja. Barangnya sudah tercipta. Maka dia tidak masuk hitungan dalam GDP. Oke? Barang bekas nggak masuk dalam hitungan GDP. Terus berikutnya inventory, ya, atau persediaan. Ketika perusahaan membuat sebuah produk, ya, katakan cilok, ya, saya suka banget menggunakan istilah cilok ya, karena saya suka makan cilok. Cilok gitu ya, kalian buat gitu kan, tapi nggak langsung dijual, ya. Disimpan dulu untuk minggu depan, misalkan begitu ya. Nah, apakah yang cilok yang disimpan itu akan dihitung sebagai GDP? Dihitung? Ternyata dihitung. Ya, cilok yang disimpan itu dihitung sebagai GDP. Tapi cilok yang hasil simpanan itu minggu depan dijual, maka itu tidak dihitung.
Yang dihitung adalah yang pertama tadi, yang sebagai simpanan. Kenapa? Kalau misalkan yang disimpan dan terjual itu dihitung, maka akan menjadi double counting. Apa namanya, teman-teman? Double counting atau double penghitungan. Ya, itu simpelnya begitu ya. Jadi tidak dihitung. Hamburger, ya. Contohnya perusahaan, rumah pemotongan hewan menjual daging ham kepada McDonald. Ya, harga dagingnya per pieces $1. Lalu McDonald menjual burger seharga $4. Seharga $3, sorry. Nah, berapa GDP-nya? Apakah GDP-nya itu $1 ditambah $3 atau hanya $3 saja? Kenapa? Karena dagingnya sudah termasuk di dalam harga $3. Ya, jadi GDP menghitung produk final. Apa, teman-teman? Produk final yang dijual ke konsumen, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menjual produk antara, ya, produk antara atau produk intermediasi, produk antara itu tidak dihitung dalam GDP. Contohnya kalian menjual benang kepada perusahaan yang membutuhkan benang. Tapi kalau misalkan kalian jual benang kepada konsumen, berarti itu dihitung ke dalam GDP. Ya. Kenapa daging tadi tidak dihitung? Karena akan terjadi apa tadi? Double counting. Itu ya. Nah, cara yang kedua untuk menghitung GDP itu adalah dengan cara value added. Apa, teman-teman? Value added. Kita asumsikan tadi ya, rumah pemotongan hewan tidak punya 0 ya, sebelumnya 0. Lalu dia menjual daging sebesar 1. Berarti ada pertambahan nilai sebesar berapa? 1. Lalu perusahaan McDonald membeli daging itu seharga berapa tadi? 1. Lalu dia jual berarti ada value added-nya berapa? 2. Selisih antara 1 dan 3 sama dengan 2. Ya, berarti yang kita hitung adalah value added dari yang pertama tadi berapa? 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sekarang kita ingin membahas GDP real versus GDP nominal. Tadi sudah saya jelaskan bahwa cara menghitung GDP adalah dengan cara mengkalikan harga barang dengan jumlah kuantitasnya. Yang tadi saya jelaskan itu namanya GDP nominal. Apa, teman-teman? GDP nominal. Kenapa? Karena kita mengkalikan harga barang dengan harga pada saat ini. Saya ulangin. GDP nominal adalah ketika kita mengkalikan jumlah barang dengan harga saat ini. Contoh misalkan harga daging tadi ya, itu tahun 2022 ini seharga Rp10.000. 1 dikali 10.000. Maka GDP nominal tahun 2022 sama dengan 10.000. Tapi tahun 2005 harga daging tersebut sebesar 3.000. Berarti GDP-nya berapa pada tahun 2003? 3.000. Itu namanya GDP nominal. Tapi teman-teman, ada satu lagi yang namanya GDP real. GDP real itu adalah GDP yang menggunakan tahun dasar. Harga tahun dasar. Contoh misalkan harga tahun dasarnya adalah 7.000. Ya, saya catat sini misalkan tahun 2014 harga dasar dari contoh misalkan cilok lagi ya. Harga dasarnya adalah 5.000. Nah, paling gampang ya, 5.000 ya. Tahun 2014 harga cilok adalah 5.000. Ya, pada tahun 2014 diproduksi sebesar 10 cilok. Berapa GDP-nya? 10 dikali 5.000 sama dengan berapa? 50.000 tahun 2014. Ya. Kita asumsikan harga dasarnya adalah tahun 2014 sebesar 5.000. Tahun 2015 memproduksi
16 cilok kali 5.000 berapa? 80 berarti GDP real pada tahun 2015 adalah berapa? 80.000. Padahal mungkin pada saat itu harga cilok di atas 5.000. Ya, misalkan katakan harga ciloknya berapa? 7.000. Berarti berapa nih? 16 kali 7.000 berapa? Ayo. 100. 7 kali 1 70, 7 kali 6 42. Berapa? 112.000. Berapa selisihnya? 32.000. Ada perbedaan antara GDP nominal, mana nominal ini ya, dan GDP realnya sebesar berapa? 32.000. Nanti kita akan berbicara ke sana. Ya, namanya GDP deflator. Oke, clear ya? Jadi mana yang lebih tepat digunakan untuk tingkat kesejahteraan? Ya, kemarin saya sampaikan bahwa GDP itu menunjukkan standar hidup. Nah, mana yang lebih tepat untuk digunakan sebagai ukuran standar hidup sebuah negara? Apakah GDP nominal ataukah GDP real? GDP real ya. Kenapa? Karena harganya nggak berubah-berubah. Ketika harganya nggak berubah, kita akan fokus kepada yang ini. Ya, kita akan fokus kepada kuantitas. Ya, berarti kalau misalkan harganya tetap, kelihatan tuh negara ini memproduksi 10 cilok, negara ini memproduksi 5 cilok. Ya, dengan harga yang sama berarti yang ini lebih produktif. Ya, karena hanya dihitung kuantitasnya. Clear ya? GDP real dan GDP nominal. Oke? Nah, nanti kalian mungkin akan saya minta untuk cari ya, berapa pertumbuhan GDP Indonesia yang real dan nominal dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini tadi ya, kita sudah berbicara GDP real dan GDP nominal. Nah, ada yang namanya deflator GDP atau deflator PDB. Deflator PDB adalah PDB nominal dibagi PDB real. Ya. Di sini PDB nominalnya berapa? 112.000. GDP realnya berapa? 80.000. Berarti berapa? 112 dibagi 80. Ayo kalkulatornya, pakai aja. Kita bukan kelas yang nggak boleh pakai kalkulator ya. Kalian boleh googling, kalian boleh pakai kalkulator, silahkan. Ini bukan kelas matematika ya, ini kelas ekonomi. Berapa? Berapa? 1,6. Ini GDP deflator. Apa teman-teman? Deflator. Artinya GDP real 40% lebih tinggi daripada GDP. Sorry, kebalik. GDP nominal 40% lebih tinggi daripada GDP real. Gitu ya. Oke, silakan kalian pakai kalkulator, googling ya terserah. Ya, di kelas saya nggak apa-apa. Kecuali ujian ya, nggak boleh nanti. Oke. Gitu ya. Jadi itu cara menghitung GDP real dan GDP nominal serta GDP deflator ya. Simpel ya, teman-teman. Ya. Oke. Kenapa GDP deflator ini penting, teman-teman? Kenapa GDP deflator ini penting? Ya, ini balik lagi. Kenapa GDP deflator itu penting? Karena ini melihat apa tadi? Kenaikan apa? Kenaikan harga. Ya. Pekan lalu sudah saya sampaikan kenaikan harga itu penting. Ya, dia kalau terlalu tinggi bisa menjadi apa? Hyperinflation. Bayangin aja kalian mau beli cilok pagi kan, harganya 3.000. Siang udah 30.000. Ya kan? Bingung kalian, ini duit. Hah? Ya, bensin ya salah satunya. Ya. Ya, karena inflasi ini menunjukkan apa? Menunjukkan cost of living. Apa, teman-teman? Ya, secara filosofi GDP menunjukkan standard of living, tapi kalau inflasi menunjukkan cost of living. Apa, teman-teman? Negara dengan inflasi yang terjaga berarti cost of living-nya rendah.
Contoh ya, saya nggak membanding-bandingkan Malaysia ya. Saya 2 tahun di Malaysia, itu membayar listrik di bawah Rp100.000. Ya kami sharing sih, tapi ya. Tapi maksudnya begini, negara menjaga kebutuhan biaya hidup, kebutuhan hidup yang penting, yang pokok itu dengan harga yang stabil. Ya. Ya, Indonesia punya kelebihannya masing-masing juga gitu ya. Kita tidak bisa memungkiri juga gitu. Tapi ini sepengalaman saya ya. Ketika inflasi itu terjaga dengan rendah, artinya cost of living rendah. Harga-harga juga rendah. Harga-harga pokok juga rendah. Gitu ya. Nanti kita akan ke sana. Oke, ini GDP real dan GDP nominal dan GDP deflator ya. Oke. Nah, tentu ini nanti ada hal-hal teknis ya. Apakah tahun 2014 ini bisa digunakan sampai tahun berikutnya? Enggak ya. Kalau teman-teman lihat di BPS ada tahun dasar 2000, ada tahun dasar 2010, ada tahun dasar mungkin sekarang ya 2020. Nanti tolong dicek ya. Setiap 10 tahun itu tahun dasar diperbaharui. Ya. Setiap 10 tahun tahun dasar diperbaharui. Biasanya ini berguna ketika saya contoh misalkan begini. Saya menggunakan data pertumbuhan ekonomi nominal tahun 2000 sampai tahun 1990. Berarti kan ada melewati tahun 2000 sama melewati tahun 2010 ya. Berarti ada 2 kali ya. Nah, itu harus disesuaikan angkanya dengan tahun dasar. Gitu ya. Nih, karena kita berbicara makroekonomi ya. Jadi kalian harus tahu seluk-beluknya data makroekonomi. Oke. Apa ini? Ini trik aja sedikit kalau misalkan persentase perubahan di GDP itu sama dengan persentase perubahan di kuantitasnya dengan di harganya. Contoh misalkan di sini kenaikan GDP sebesar 8% per tahun. Ya, ternyata itu merupakan kenaikan deflatornya 5% dan kenaikan P dan Y-nya 3%. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8 gitu ya. Ini trik matematika. Oke, ini kita masih berbicara GDP. Nah, sekarang rumusnya. Tadi saya bilang GDP itu nggak hanya jualan roti aja, ya kan? Di dalam perekonomian nggak mungkin memproduksi roti aja gitu ya. Lantas apa yang harus diperhitungkan selain produk ya? Sekarang kalian hafalkan dulu aja. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Apa itu Y? Y itu adalah GDP. Ya, jadi ini sebuah ekuasi atau persamaan. Jadi sisi kiri akan sama dengan sisi kanan dan sebaliknya. Ya, jadi GDP itu terdiri atas konsumsi, I-nya itu investasi, G-nya itu government purchase ya atau belanja pemerintah. Dan NX itu adalah net export. Net export itu artinya adalah ekspor dikurangin impor. Ya. Kalau misalkan ekspornya lebih besar daripada impornya, berarti net ekspornya positif. Kalau misalkan impornya lebih besar dibandingkan dengan ekspornya, berarti net ekspornya adalah negatif. Kita akan lihat contohnya ya. Ya, contohnya adalah belanja untuk makanan, pakaian, ya, dan jasa, ya, cukur rambut, ya, kunjungan dokter dan lain sebagainya itu dihitung sebagai consumption. Dan yang paling besar di Indonesia saat ini adalah PDB. Struktur PDB-nya paling besar adalah konsumsi. Terus investasi. Investasi ini bukan investasi seperti yang dari perspektif bisnis ya, tapi dia adalah belanja untuk digunakan di masa yang akan datang. Contohnya perusahaan membeli alat ya, di sini alat untuk memproduksi dengan lebih efisien lagi. Jadi tadi contohnya adalah perusahaan roti punya alat ya. Alatnya itu alatnya jadul banget gitu ya. Contoh katakan ovennya itu oven kompor ya, yang mungkin yang ibu-ibu tahu ya, oven kompor. Ya, dia bisa memproduksi sehari hanya sebesar 5 roti. Tapi kemudian dia membeli alat oven elektrik yang bisa cepat dalam memproduksi roti. Ya, maka itu namanya investasi. Belanja investasi dari sisi
GDP. Oke, jadi kompor itu akan digunakan di masa yang akan datang untuk memproduksi lebih banyak roti lagi. Itu investasi dari sisi GDP, ya. Lalu ada pembelian pemerintah atau belanja pemerintah. Ini contohnya untuk belanja militer, ya. Belanja militer, gaji ASN, ya, gaji Polri, ya, gaji apalagi dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di struktur APBN, ya. Belanja pemerintah masih didominasi oleh gaji. Jadi PNS, ya, itu dapatnya dari mana? Dari belanja pemerintah porsinya. Gitu ya. Lalu yang terakhir ada ekspor bersih tadi, ya, memperhitungkan antara ekspor dan impor. Ya, kalau misalkan negara kita lebih banyak ekspornya, berarti negara kita net ekspornya defisit. Itu baru berbicara tentang GDP, ya. Ya, belum yang kedua. Sampai sini ada yang tanya dulu? Jadi ada lagi yang namanya GDP per kapita. GDP per kapita itu adalah berapa GDP dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia. Contohnya begitu. Ketika GDP Indonesia sebesar 240 juta rupiah, misalkan begitu, ya, dibandingkan dengan 240 juta orang, maka masing-masing orang dapat berapa? Dapat satu, misalkan begitu, ya. Nah, itu lebih make sense. Coba sekarang googling kalian, berapa GDP per kapita Indonesia tahun 2022? 62,24 juta, ya. Coba dibagi 12 berapa? Berapa? 60 dibagi 12 saja sama dengan berapa? 5, ya. 5 jutaan. Artinya setiap penduduk Indonesia secara kasar itu setiap bulannya bergaji 5 juta rupiah. Setiap bulannya. Ya, atau pengeluarannya setiap bulannya secara kasar berapa? 5 juta. Coba Malaysia, berapa Malaysia? Dalam ringgit atau dalam dolar juga nggak apa-apa. Berapa GDP Malaysia tahun 2020 atau 2021? Coba ulang, 11,371 11.000 berarti, ya. Coba dikali 14.000 berapa ini? Berapa? Ya, 11.000 dikali 14.000 berapa? 159 jutaan, ya. Juta. Tadi Indonesia berapa? 60 juta. Berapa kali lipat? Hampir 3 kali lipat, ya. Berarti rata-rata penduduk Malaysia setiap bulannya bergaji berapa? 5 juta dikali 3 berapa? 15 juta. Standar hidup kita dibandingkan dengan Malaysia sepertiga dibandingkan dengan Malaysia. Coba Singapura berapa? 3 kali lipatnya Malaysia. Udah gampang aja. Jadi Indonesia itu sepertiganya Malaysia. Malaysia itu sepertiganya Singapura. Jadi kalau misalnya Indonesia berarti dibandingkan Singapura berapa? 9 kali lipat. Saya sudah membuktikan itu, guys. Ya, jadi standar hidup kita itu 1/9-nya Singapura, ya, jika dibanding dengan GDP, ya. Oke, menarik, ya. Jadi kalau misalkan kalian bawa duit nih ke Malaysia gitu, ya. Kalian bawa duit 3 juta gitu, ya. Ke sana kok cuma dapat 1 juta kayak di Indonesia. Ya. Kalau misalkan kalian ke Malaysia, ke Singapura, bawa duit 3 juta, kok cuma 1/9. Ya. Karena di sana harga-harga juga lebih mahal. Tadi, ya, GDP itu apa tadi? P kali Y, ya. Ya. Sorry. Y sama dengan apa tadi? Harga dikali kuantitas tadi, kan? Ya, kalau misalkan harganya 9 kali lipat lebih mahal, ya kan? Berarti duit kalian cepat habis. Gitu, ya. Oke, ya. Jadi ketika kita berbicara GDP, kita berbicara dua sisi, ya, antara harga dan juga kuantitas. Tapi secara umum begitu, ya, kalau misalkan dihitung gitu, ya, dengan tingkat harga yang sama, nanti akan ketahuan mana yang lebih produktif, gitu, ya. Oke, yang berikutnya adalah inflasi, ya, atau tingkat harga.
Jadi atau CPI namanya apa? Teman-teman, ya, Consumer Price Index, ya. Jadi inflasi itu apa? Inflasi itu adalah CPI tahun ini dikurang CPI tahun lalu dibagi CPI tahun lalu dikali 100%. Saya ulangin, inflasi itu apa sih? Inflasi itu adalah CPI tahun ini. Ya, katakan CPI tahun ini tahun berapa ini? 2020 ya. CPI 2022 dikurang CPI 2021 dibagi CPI 2021. Kan tahun lalu. Kali 100%. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa itu CPI? Apa itu CPI? Kalau bahasa Indonesianya adalah IHK, Indeks Harga Konsumen. Apa itu? Jadi IHK adalah sekeranjang harga-harga. Sekeranjang harga barang. Maksudnya apa sih Pak sekeranjang harga barang itu? Ya, jadi setiap barang harganya berapa? Contoh, harga beras berapa, harga minyak berapa, harga mobil berapa, harga pendidikan berapa, gitu ya. Nah, itu ternyata dikelompokkan berdasarkan jenis barangnya. Ya, yang paling simpel adalah jenis barang makanan dan jenis barang non makanan. Ya, tapi tadi saya cek di BPS, ternyata BPS itu Badan Pusat Statistik ya, ternyata dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Ya, ada jenis keranjang makanan, ada keranjang makanan isinya apa sih? Contohnya beras, minyak, telur. Ya, apalagi yang makanan? Ya daging ya, dan lain sebagainya. Ya. Ada yang non makanan ya, contohnya misalkan keranjang perumahan, itu ada juga kalau nggak salah. Ini kita cek aja ya. Di BPS membagi menjadi 7 nih ya. Bahan makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, perumahan ya. Perumahan ya, ini teman-teman, wah, kalian harus melek ya ini ya. Perumahan. Kenaikan harga perumahan itu juga sangat luar biasa ya. Contoh misalkan harga rumah di daerah Solo gitu ya, itu baru 3 bulan gitu ya, naiknya sudah lumayan. Contoh misalkan naik dari 1 juta menjadi 2 juta, itu kejadian ya. Nah, itu ada keranjangnya sendiri, ada pengukurnya sendiri ya, ada CPI-nya sendiri. Ya, ada lagi sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi dan komunikasi. Ya, ini adalah keranjang-keranjang barang. Artinya kelompok-kelompok barang yang dihitung berapa sih kenaikan harganya. Ya. Nah, bagaimana cara mengukur CPI ini? Kita lihat di sini. Si CPI gimana cara mengukurnya? Ya, contohnya di sini adalah 5 current price of apple, ya, 5 current price of, contohnya misalkan ada apel dan anggur ya, harga apel tahun ini berapa dikali jumlahnya, ditambah harga orange tahun ini dikali jumlahnya, ditambah harga anggur, banana, ya, apalagi semangka dan lain sebagainya dalam sebuah keranjang yang namanya keranjang CPI buah-buahan. Contohnya begitu. Paham ya? Ini contohnya adalah keranjang CPI buah-buahan. Ini nggak cuma 2 ya. Buah-buahan kan ada banyak, ada ratusan ya. Begitu. Begitu juga keranjang CPI makanan. Berarti harga makanan saat ini, contoh misalkan harga minyak dikali jumlahnya, ya. Beras dikali jumlahnya, ya. Dibagi dengan harga base yang tadi. Harga apa namanya nih? Harga apa yang 2014 tadi? Harga dasar. Ya, maka ketemulah angka CPI berapa pada tahun ini. Ya, kalau misalkan tahun 2022 berarti harganya tahun 2022. Wah, dibagi harga dasar tahun, contoh misalkan tahun 2010 gitu ya, atau tahun 2020 gitu ya. Itu cara nyari CPI. Ya. Jadi inflasi itu merupakan
CPI tahun 2022 dikurang 2021 dibagi 2021 dikali 100%. Maka kelihatan inflasinya sebesar berapa persen. Ya. Kenaikan harga secara umum berapa persen. Gitu ya. Nah, saya di sini sudah menyiapkan juga ya contoh datanya. Teman-teman udah cek belum di linknya? Ya, coba lihat ini tahun berapa nih? Tahun 1998 ya. Berapa persen naikkan harga? Nih. 80%. Ya seperti yang tadi saya bilang, pagi beli cilok harga 3.000, siang udah berapa persen? Kalau 8%? 3.000 dikali hampir jadi 6.000. Ya. Ini tahun 1998. Sekarang sudah mulai stabil ya. Di angka berapa persen ini? Sekitar 5% sampai 7%. Coba cek. Oke, sekarang cek. Inflasi Indonesia tahun 2021 berapa persen? Ayo. Kalian harus banyak lihat data ya. Ini masalahnya makroekonomi ini ya. Base-nya on data. Berapa? Berapa persen? 1,87 ya? Oh ya bener nih. Ya ini menyentuh angka 0 ya. Ya sorry, sekitar segitulah ya. 2%, 1%. Amerika Serikat sekarang berapa coba cek? 2, Amerika Serikat sama Turki berapa? Mereka sedang suffer. Mereka sedang 8, kemarin ada yang ngelapor sampai 13% di Amerika. Ya. Betapa harga barang menjadi sangat mahal, ya. Intinya kalau misalkan inflasi terjaga, maka negara sedang stabil. Berarti harga-harga cenderung stabil naiknya ya. Ya, misalkan cilok ya, tahun ini 3.000, tahun depan naik sedikit 3.200, naik sedikit 3.300 ya. Itu masih stabil ya. Tapi kalau misalkan sudah di sini ya, ini sangat berbahaya. Ini ketika kita berbicara tentang inflasi. Oke, kalau tingkat pengangguran, ini dia sistemnya survei ya teman-teman. Sistemnya survei. Jadi BPS gitu ya akan mensurvei. Misalkan contoh 100.000 orang gitu ya. 100.000 orang disurvei karena nggak mungkin ya menanyakan ke 240 juta orang itu nggak mungkin. Ya makanya ini secara statistik ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Apa teman-teman? Ya, sampel. Jadi diambil secara acak gitu ya, sampel dari populasi Indonesia yang 240 juta. Begitupun ketika kalian nanti melakukan penelitian gitu ya, kalian nggak mungkin bisa, contoh misalnya begini, kalian membuat analisis pengaruh ShopeePay terhadap tingkat belanja mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu ya. Kalian nggak mungkin mewawancarai 35.000 orang mahasiswa gitu ya. Kalian ambil aja sampelnya masing-masing fakultas, misalkan 10 orang ya. Maka dapat ada berapa fakultas di sini? Berapa belas? Ya katakan misalkan 12 fakultas, berarti 10 kali 12 berapa? 120 gitu ya. Nah, semakin besar sampel memang akan semakin mendekati populasi gambarannya atau interpretasinya. Ya, oke. Jadi di sini mensampel 60.000 orang, contohnya di Amerika. Lalu mereka akan dikelompokkan menjadi 3. Ya, yang pertama adalah employed atau bekerja. Yang kedua adalah unemployed. Yang ketiga adalah not in the labor force atau tidak dalam angkatan kerja. Ya, angkatan kerja itu adalah orang yang berusia 16 tahun ke atas contohnya. Atau kalau Indonesia mungkin 17 tahun ya. 17 tahun ke atas sampai 60 tahun gitu ya. Nah, itu terbagi menjadi 2, orang yang umurnya 17 tahun sampai 60 tahun. Apakah itu namanya angkatan kerja ya? Yang di atas 60 sampai di atas 60. Di atas 17 sampai 60 itu namanya angkatan kerja. Ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Ya, yang tidak bekerja disebut sebagai pengangguran ya. Contohnya adalah kalian ya. Kalian tidak bekerja kan?
Ya, kalian adalah pengangguran sukarela, apa teman-teman? Ya, kalian dengan sukarela menganggur ya untuk belajar dengan harapan nanti dapat gaji lebih tinggi, ya. Gitu. Nah, ada yang namanya not in the labor force, ya. Not in the labor force artinya adalah orang yang berusia di bawah 16 tahun dan di atas 65 tahun. Contohnya adalah anak bayi. Ya, terus habis itu kakek-kakek yang udah pensiun, itu nggak masuk ke dalam angkatan kerja. Nah, lansia oke. Terima kasih koreksinya. Nah, jadi yang disebut sebagai pengangguran adalah ini. Ya, jumlah yang nggak bekerja dibanding dengan total seluruh angkatan kerja dikali 100%. Kalau misalkan yang nggak bekerja itu adalah 10 orang, dari total angkatan kerja 100 orang, berarti penganggurannya berapa? 10 dibagi 100 dikali 100 berapa? 10%. Sekarang cek yuk. Berapa tingkat pengangguran Indonesia tahun 2022 atau 2021? 5,83 ya, sekitar di sini ya. 6 ya. Di sini ya. Ya, artinya kalau misalkan ada angkatan kerja Indonesia berapa? Coba ayo saya lihat sekarang angkatan kerja Indonesia berapa? 200. Oke. Penduduk Indonesia berapa? 270 juta ya. Yang angkatan kerja berapa tadi? Katakan 200 juta. Berarti 70 juta tidak masuk ke dalam angkatan kerja. Lansia, anak bayi di sini ya. Berarti mayoritas penduduk Indonesia adalah angkatan dalam usia produktif. Kita menikmati yang namanya apa? Ada istilahnya apa sih? Saya suka lupa. Kalau misalkan penduduk itu dalam usia produktif secara dominan namanya apa? Ada yang tahu nggak? Bantu saya lupa. Ya, lupa lagi. Bonus demografi. Apa teman-teman? Iya. Bonus demografi. Kebalikannya Jepang ya didominasi oleh usia yang lansia. Artinya di sana yang bekerja atau angkatan kerjanya lebih sedih. Indonesia bayangin nih, 270 juta. 200 jutanya bekerja loh, angkatan kerja loh. Ya. Oke, tadi berapa persen? 5% ya. 5%. Berarti kalau misalkan yang pengangguran itu 5% dari 200 juta, berarti ada berapa orang yang menganggur di Indonesia? 5% kali 200 berapa? 0,05 dikali 200. Coret 1, 20. Coret 1, 10. Kok 10? 10 juta ya, bener ya? Ya, benar. 10 juta orang di Indonesia menganggur. Termasuk kalian. Pengangguran sukarela ya, nggak apa-apa ya. Untuk belajar ya. Nggak apa-apa, tapi yang sedih adalah ketika penganggurannya itu adalah struktural. Kultural. Ya sama-sama sedih. Ada dua sih kalau menurut saya. Ada kultural, ada struktural. Kultural itu artinya memang dia males nggak mau kerja. Itu udah susah tuh diobatin. Ya mudah-mudahan kalian tidak kultural ya. Tapi ada juga yang kedua struktural. Artinya memang lapangan kerjanya tidak ada. Dia pengen kerja nih. Saya pengen kerja Pak. Tapi nggak ada lapangan kerja. Ya itu juga masalah. Ya. Jadi dua-duanya harus diobati, harus dikecilkan. Ya, embuh piye caranya? Harus bisa ya. Biar semuanya Indonesia bisa menjadi lebih maju. Oke, dah selesai ya. Jadi hari ini kita sudah bahas, saya recap ya. Hari ini kita sudah bahas 3 hal. Yang pertama apa? PDB. Yang kedua apa? Inflasi. Yang ketiga apa? Pengangguran. Ya, setidaknya 3 variabel makroekonomi itu kalian sudah tahu apa barangnya, bagaimana cara ngitungnya, seluk-beluknya dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kita berbicara makro, maka kita berbicara tentang data. Baik. Ada pertanyaan dulu? Sudah? Cukup? Sudah panas? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.